Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Di sini saya Ana Staf Usaha dari kelas PAI 5D dengan NIM 193111135 akan memaparkan materi mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah atau pemimpin umat Islam yang sangat terkenal akan kemuliaan dan keilmuan mereka. Secara etimologi, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa yang berarti bentuk jamak dari kata khalifah yang memiliki arti pemimpin. Sedangkan ar-rasyidin bisa diartikan sebagai arif dan bijaksana. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang arif dan bijaksana. Dalam Islam sendiri, jabatan sebagai khalifah merupakan kedudukan yang begitu agung dan mulia, tetapi tidak hanya mencakup sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin umat Islam saja, tetapi juga sebagai pemimpin negara atau kepala negara, kepala pemerintahan, sebagai penerus dakwah Rasulullah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta tanggung jawab memperluas wilayah ajaran Islam dengan melakukan perluasan wilayah. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang sahabat Nabi. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Tamimi al-Quraisy. Selanjutnya, yang kedua yaitu Umar bin Khattab dengan nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Al-Uzza ibnu Riyah ibnu Qurt ibnu Rozah ibnu Adi ibnu Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Dan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan dengan nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib dengan nama lengkapnya yaitu Haidar bin Abu Thalib. Selanjutnya, ada beberapa alasan yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Alasan yang pertama yaitu sebagai sahabat Nabi yang paling senior. Kemudian selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Kemudian yang ketiga, disegani kaum Quraisy karena beliau seorang yang tegas. Kemudian yang keempat, sebagai seorang yang dermawan sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Kemudian selanjutnya, cerdas dan mau bekerja, dan yang terakhir beliau pernah menggantikan Nabi sebagai imam sholat ketika Nabi sedang sakit. Di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang begitu singkat, beliau dapat menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintahan Madinah setelah Rasulullah wafat. Mereka menganggap bahwa ketika Rasulullah wafat, maka berhentilah perjanjian yang telah mereka buat. Mereka menganggap perjanjian berakhir
Kemudian Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Panglima yang sangat berjasa dalam memimpin peperangan ini yakni Khalid ibnu al-Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak mau membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang disalin menjadi mushaf yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Pada 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid ibn Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Abu Bakar wafat pada 23 Agustus tahun 534 Masehi di Madinah. Ia dimakamkan di sebelah makam Rasulullah SAW di Masjid An-Nabawi. Sebelum meninggal, Abu Bakar berwasiat kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar menggantikan kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Di zaman Umar, ekspansi atau daerah perluasan kepemimpinan pertama kali terjadi di Damaskus dan jatuh pada tahun 635 Masehi. Seiring dengan berjalannya waktu, maka daerah perluasan juga semakin lebar dan terjadi sangat pesat. Maka dari itu, Umar segera mengatur administrasi pemerintahan. Beliau mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia. Wilayah kekuasaan Umar dibagi menjadi 8 wilayah provinsi, diantaranya yaitu Mekah, Syria, Madinah, Basrah, Jazirah, Palestina, Kufah, dan Mesir. Pada masa Khalifah Umar, mulai diberlakukan dan ditertibkan mengenai pajak tanah dan pembayaran gaji pekerja. Lalu didirikan juga lembaga pengadilan yang dimaksudkan untuk memisahkan lembaga eksekutif dan yudikatif. Selain itu, Khalifah Umar juga berhasil mewujudkan iklim politik yang memiliki ketangguhan prinsip, perencanaan yang matang, meletakkan berbagai garis ekonomi dan manajemen yang penting. Atas keberhasilan Khalifah Umar, maka orang Barat menjuluki beliau dengan The Saint Paul of Islam. Selanjutnya, kebijakan yang diubah pada masa Khalifah Umar bin Khattab antara lain yang pertama, yaitu muncul sebuah institusi yang diberi nama yaitu Diwan Al-Atha yang bertugas melakukan pencatatan mengenai penerima tunjangan yang berasal dari kas negara. Kemudian yang kedua, penggunaan gelar Amir al-Mu'minin melalui diperkenalkanlah. Yang ketiga, yaitu menetapkan penanggalan Arab masa sebelum Islam menjadi penanggalan resmi kaum muslim dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah yang lalu digunakan sebagai titik awal tahunnya. Umar bin Khattab memimpin selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan. Beliau meninggal dengan cara dibunuh oleh Abu Lu'lu' yang merupakan seorang budak. Beliau dibunuh pada saat akan memimpin sholat subuh. Alasan Abu Lu'lu' membunuh Umar karena konon dilatar belakangi oleh dendam pribadi terhadap Umar.
Abu Lu'lu' merasa sakit hati karena kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara dikdaya. Umar bin Khattab merupakan sosok pemimpin yang berhasil membawa Islam menuju keberhasilan dan membangun fondasi agama yang kuat. Gaya kepemimpinan beliau yang handal menjadikan beliau seorang pemimpin yang hebat dan pada masanya. Peradaban Islam selanjutnya pada masa Utsman bin Affan dimulai dari tahun 24 Hijriah hingga 36 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Pada awal pemerintahan Utsman mengalami kejayaan berkat kelihayan Umar dalam memimpin, tidak banyak yang dilakukan oleh Utsman. Beliau hanya melanjutkan program-program yang direncanakan oleh Umar. Hal ini disebabkan karena pada saat terpilihnya Utsman sudah memasuki usia senja. Saat baru pertama kali menjabat, Utsman sudah dihadapkan pada permasalahan pemberontakan. Ada sebagian daerah kekuasaan Islam yang menginginkan untuk kembali ke Orde Lama, yaitu sebelum dikuasainya oleh Islam. Selain itu, Khalifah juga melakukan perluasan wilayah hingga mencapai lautan, sehingga dia mendirikan angkatan laut. Hal ini dianggap oleh masyarakat akan menambah beban bagi masyarakat. Selama kurang lebih 6 tahun melewati masa penuh prestasi, paruh terakhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan harus menghadapi pemberontakan dan para pembangkang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di dalam negeri, pemberontakan terjadi karena kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Utsman bin Affan dianggap tidak adil dan juga pendapatan kenegaraan dianggap hanya menguntungkan keluarga khalifah saja. Sedangkan di luar negeri terjadi serangan balasan yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi karena wilayahnya telah ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Berbagai pemberontakan dan fitnah yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi dari suku Onaika dan dari Nadir serta Abdullah bin Saba menyebabkan berbagai kekacauan di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan hingga wafatnya beliau pada tahun 35 Hijriah. Utsman dalam memerintah selama 12 tahun. Selama beliau menjabat ada beberapa kebijakan. Di antara kebijakan tersebut antara lain yang pertama yaitu perluasan Masjidil Al-Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dalam perluasan tersebut, Utsman bin Affan melihat bahwa Masjid Nabawi lama-kelamaan menjadi sempit karena bertambahnya jamaah pada waktu itu. Utsman bin Affan terpanggil hatinya untuk memperluas masjid tersebut dengan uang dari kantongnya sendiri. Masjid Nabawi diperluas menjadi panjang 160 dhira dan lebar 50 dhira. Pada tahun 26 Hijriah, beliau memperluas Masjidil Haram dengan cara membeli rumah-rumah yang ada di sekitar masjid tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mencetuskan ide polisi keamanan, di mana kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pemeluk-pemeluk karena posisi mereka dekat dengan daerah musuh. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk armada angkatan laut yang kuat. Pembentukan angkatan laut ini bertujuan untuk menambah kekuatan dalam strategi dakwahnya dalam perluasan wilayah. Dalam hal ini, Utsman bin Affan memerintah Muawiyah bin Abi Sufyan untuk membentuk armada angkatan laut. Kemudian yang keempat yaitu pembukuan Al-Quran. Di masa Utsman bin Affan
timbul perbedaan cara membaca Al-Quran atau qiraah di kalangan umat Islam. Ini disebabkan sikap Rasulullah yang memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran sesuai dengan dialek mereka masing-masing. Seiring dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, maka perbedaan dialek yang terjadi semakin parah, sehingga Utsman membuat keputusan untuk membekukan Al-Quran. Untuk itu, Utsman membentuk suatu lajnah atau panitia yang diketuai oleh Zaid ibnu Sabit. Kemudian tugas utamanya yaitu membenahi dialek Quraisy. Setelah selesai mushaf dikembalikan kepada Hafsah, Zaid kemudian membuat salinan sejumlah 6 buah. Khalifah menyuruh agar salinan ini dikirim ke beberapa wilayah Islam. Naskah yang lain diperintahkan untuk dibakar sehingga keotentikan kitab suci Al-Quran dapat terpelihara. Mushaf yang sudah diseragamkan dialeknya itu disebut Mushaf Utsmani. Salah satunya disimpan oleh Khalifah Utsman, dinamakan Mushaf Al-Imam. Yang lain dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, dan Syam atau Syria. Selanjutnya yaitu ekspansi kekuasaan. Pada masa Utsman bin Affan, ekspansi terus dilakukan. Wilayah yang dikuasainya yaitu Afrika, diantaranya Barkoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah, kemudian di Asia meliputi Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balka, Harrah, Kabul, dan Haznah di Turkistan. Kemudian di Eropa meliputi Siprus. Peradaban Islam pada masa Khalifah yang terakhir yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib yang memerintah dari tahun 36 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Dalam keberlangsungannya, Khalifah Ali pertama kali yang mampu menyelesaikan yaitu menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar, yaitu dengan menarik kembali tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Utsman pada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan rakyat. Selain itu, Khalifah Ali juga mengganti kabinet gubernur yang tidak disukai oleh rakyat. Utsman bin Hanif menggantikan Ibnu Amir menjadi penguasa Basrah, sedangkan Qais menggantikan Abdullah menjadi gubernur di Mesir. Akan tetapi saat Ali meminta Muawiyah menjadi gubernur di Suriah, Muawiyah menolak perintahnya. Bahkan Muawiyah tidak mengakui kekhalifahannya. Tidak hanya Muawiyah yang menentang kekhalifahan Ali, tetapi juga ada yang menentang secara terang-terangan, antara lain istri Rasulullah yaitu Aisyah, kemudian ada Tolhah dan Zubair. Karena hal tersebut, maka terjadilah pergolakan besar antara sahabat sehingga kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menjadi goyah, yaitu perang saudara antara para sahabat yang dulunya saling bahu-membahu, bersatu padu membangun dan mengembangkan peradaban Islam. Peperangan tersebut antara lain yaitu perang Jamal atau perang Unta, kemudian ada perang Siffin dan peristiwa Tahkim atau arbitrase. Kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain yang pertama, kepala-kepala wilayah yang diangkat oleh Utsman diberhentikan kemudian digantikan dengan yang baru. Selanjutnya, pejabat-pejabat yang lama diwajibkan kembali ke Madinah. Kemudian yang terakhir, tanah-tanah yang pernah dibagikan di zaman Utsman ditarik kembali. Demikian pula dengan hibah atau pemberian yang dianggap oleh Ali bertentangan dengan prosedur yang sah. Di akhir masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan, yakni Muawiyah,
Syiah pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ini menyebabkan tentara makin melemah hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, anggota Khawarij. Akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menandakan berakhirnya periode Khalifah Ur-Rasyidin karena berganti sesudahnya menjadi pemerintahan dinasti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.